Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih ide jualan untuk tahun 2024. Ini donat sate yang terbuat dari ubi kuning. Ini rasanya enak dan lembut, sangat cocok dijual di sekolah atau dititip di warung. Apa saja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Pertama di sini sudah aku siapin wadah, lalu aku masukkan air hangat suam-suam kuku sebanyak 100 ml. Kemudian lanjut ini aku masukin ragi sebanyak 4 gram. Lanjut aku masukin gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Ini gula pasirnya aku blender ya terlebih dahulu. Kalau kalian mau langsung aja pakai yang enggak di blender itu juga bisa ya. Kemudian semua bahan diaduk sampai larut menggunakan spatula. Dan lanjut tanpa aku diamkan lagi untuk air raginya, langsung aja di sini aku masukin tepung terigu pro sedang sebanyak 250 gram. Terigu di sini yang aku gunakan ini pro sedang semua ya, tidak menggunakan pro tinggi. Dan lanjut ini aku masukin ubi kuningnya kurang lebih 100 gram. Ini ubi kuningnya sebelumnya sudah aku rebus dan aku blender ya. Dan lanjut ini aku ulen menggunakan spatula. Sebelumnya nanti aku ganti ngulennya menggunakan tangan. Kalau kalian pengen ngulennya menggunakan hand mixer bisa ya. Lanjut ini aku ulen sampai bahan keringnya itu tercampur ya dengan cairannya. Dan ini aku ganti ngulennya menggunakan tangan. Sebelumnya tangannya sudah aku cuci bersih ya terlebih dahulu. Ini aku ulen sampai bahan kering dan cairannya itu tercampur merata. Dengan cara aku remas-remas seperti ini ya ngulennya. Dan di sini aku rasa masih kurang cairan, jadi aku tambahin lagi untuk cairannya. Jadi total cairan yang aku pakai di sini sebanyak kurang lebih 110 ml ya. Jadi untuk takaran cairannya itu bisa kurang bisa lebih ya, tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Dan untuk mencegah kelembekan, jadi kita untuk menaruh airnya itu harus bertahap ya, jangan sekaligus. Dan lanjut ini setelah adonannya setengah kalis, di sini aku masukin margarin sebanyak kurang lebih 2 sendok makan dan sejumput garam. Lalu ini aku ulen lagi sampai margarin dan garamnya itu tercampur merata ke adonan. Kalau kalian mau ganti ngulennya menggunakan mixer itu bisa ya, agar lebih cepat adonannya kalis dan tangan kita juga tidak pegal ya buat ngulennya. Jadi ini aku ngulennya aku remas-remas seperti ini ya, agar margarin dan garamnya itu tercampur merata ke adonan. Dan lanjut ini adonannya aku banting-banting ya kurang lebih selama 10 menit sampai kalis seperti ini adonannya. Setelah sudah dirasa kalis ini adonannya kita padatkan dan ini akan aku diamkan selama kurang lebih 30 menit. Di sini untuk wadahnya aku ganti ya menggunakan mangkuk, dan sebelumnya ini wadahnya aku olesin minyak agar adonannya tidak lengket ya di wadah. Dan lanjut ini aku tutup menggunakan serbet besi dan akan aku diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Ini ya setelah diistirahatkan selama 30 menit ini adonannya bagus sekali ya ngembangnya. Oh ya tadi aku tutup menggunakan plastik juga ya, tapi nggak aku record agar adonannya itu lebih lembab, jadi aku tutup menggunakan plastik dan aku tutup juga menggunakan serbet. Dan lanjut ini adonannya aku kempeskan agar udara-udara yang terperangkap di dalam adonan ini keluar semua ya. Dan ini hasil adonannya sangat kalis ya dan lembut. Pastinya nanti ini donatnya itu hasilnya itu lembut ya. Dan ini setelah aku padatkan langsung aja di sini aku mau timbang untuk berat adonannya. Di sini aku pakai 10 gram ya, dan ada juga yang 9 gram. Jadi enggak 10 gram semua ya, tapi aku campur dengan yang 9 gram juga untuk beratnya.
Dan ini setelah ditimbang-timbang adonannya, langsung aja ini aku rounding ya seperti ini. Dan di sini agar lebih cepat aku tidak terlalu rapi ya untuk merondingnya atau membulatkannya. Karena ini kan berat timbangannya itu kecil, pastinya lebih memakan waktu ya. Makanya di sini aku merondingnya itu tidak terlalu rapi, asal aja ya seperti ini. Karena kalau terlalu rapi ini itu bisa memakan waktu. Karena adonan yang kecil ini lebih ribet ya dibanding adonan yang besar, itu kita lebih enak untuk merondingnya. Dan ini hasilnya adonan yang setelah aku rounding atau aku bulatkan. Ini hasilnya kurang lebih dapat 50 pieces ya. Dan lanjut, ini adonannya akan aku istirahatkan sebentar sampai mengembang aja. Dan ini aku tutup menggunakan serbet. Dan ini untuk bagian yang pertama aku gunting dan aku rounding, ini sudah mengembang duluan ya. Jadi aku penyet atau aku pipihkan terlebih dahulu. Untuk memipihkannya bisa menggunakan tangan ya. Dan untuk memipihkannya itu jangan terlalu pipih, asal aja ya. Dan ini setelah dipipihkan aku diamkan sampai dia mengembang. Dan ini setelah mengembang yang kloter pertama ini langsung aja aku mau goreng ya. Dan untuk yang selanjutnya itu aku masih tutup menggunakan serbet. Dan di sini aku mau cek dulu untuk suhu panas minyaknya menggunakan tusuk sate. Jika tusuk satenya itu sudah berbuih dan ini siap kita masukin untuk adonannya ya. Jadi kalau untuk adonan donat yang beratnya kecil ini dia lebih cepat ya untuk mengembangnya, dan untuk matangnya juga lebih cepat. Jadi di sini untuk donat yang kecil ini jangan terlalu kering ya kita menggorengnya, atau jangan terlalu kecoklatan karena nanti teksturnya itu jadi keras ya. Jadi cukup sampai kekuningan aja, terus kita balik ya. Dan untuk menggorengnya juga sama ya, di sini cukup satu balikan aja, jangan dibolak-balik agar tidak menyerap banyak minyak. Dan ini kita goreng ya sampai bawahnya itu sama kekuningan. Dan ini aku mau cek untuk bagian bawahnya ini sudah kuning ya. Langsung aja ini mau aku angkat dan aku tiriskan. Dan ini hasilnya setelah digoreng semua, sudah aku tirisin dan aku pindahin ke nampan yang aku alasin kertas. Dan ini aku mau tes ya untuk kelembutannya, karena aku udah ngiler banget ya kalau lihat donat yang empuk itu ya. Dan di sini aku mau tunjukin ya, seratnya ini benar-benar sangat lembut. Walaupun ini tanpa telur dan tanpa susu ya, tapi hasilnya ini sangat lembut dan pasti rasanya ini enak. Dan langsung aja di sini udah aku siapin buttercream, dan ini ada selai coklat, kemudian ini ada coklat seres, dan ini juga ada sprinkle. Jadi ini untuk topping donat satenya ya. Nah, ini yang pertama aku mau kasih topping di sini, topping coklat seres ya. Dan untuk coklat celupannya ini di sini aku pakai coklat selai coklat ya, yang aku lelehkan sebentar, yang aku kasih sedikit tambahan minyak. Jadi untuk celupannya di sini aku tidak menggunakan coklat blok atau glaze, tapi aku menggunakan selai coklat ya. Untuk penggunaan coklat celupnya itu kalian bebas ya, mau pakai coklat apa aja. Kalau di sini aku agar lebih hemat, aku pakai slice coklat yang aku lumerkan sebentar dan aku kasih minyak goreng. Dan lanjut untuk topping yang kedua, ini aku mau kasih buttercream. Oh ya, kalau kalian pengen tahu resep buttercream aku, nanti aku cantumin link videonya di box deskripsi ya. Dan ini setelah aku olesin buttercream, ini aku tempelin ke sprinkle ya, seperti ini. Ini kita lakukan semua ya sampai semuanya selesai. Dan untuk toppingnya itu bebas ya, kalian mau pakai apa aja.
yang penting disesuaikan aja dengan harga jual kalian. Oh ya, buat yang baru bergabung yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan di sini untuk topping coklat dan sprinklenya sudah selesai. Aku lanjutin untuk toppingnya yang menggunakan gula halus atau gula donat. Untuk merek gula donatnya nanti aku tulis ya di box deskripsi. Dan ini setelah selesai donatnya dikasih topping semua. Ini sudah aku siapkan tusukannya ya. Di sini aku menggunakan tusuk sate, dan ini aku ambil satu persatu donatnya yang sudah ditopping. Dan untuk satu tusuk ini aku kasih isinya itu 3 pieces donat ya. Untuk toppingnya itu bebas ya, mau di mix dengan rasa apa aja, jadi nggak mesti sama seperti aku. Dan hasilnya seperti ini ya, donatnya cantik setelah kita tusuk menggunakan tusukan sate. Jadi ini sangat cocok ya buat ide jualan di sekolah atau dititip di warung ya. Dan untuk harga jualnya disesuaikan aja ya dengan harga bahan-bahan di tempat kalian. Kalau di sini aku jual ini per tusuknya isi 3 pieces, harganya 2 ribuan, sudah dapat untung ya. Jadi untuk harga jual itu sekali lagi disesuaikan aja dengan harga bahan-bahan di daerah kalian, karena setiap daerah itu pastinya untuk bahan-bahannya itu berbeda-beda ya untuk harganya. Oh ya, untuk di menit ini aku ucapkan terima kasih banyak ya yang selalu setia nontonin video aku dan selalu komen positif, yang sudah like dan sudah membagikan video aku di tab komunitasnya, dan yang punya channel maupun yang tidak punya channel, yang komen maupun yang tidak komen, semuanya aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Nah, ini donatnya sudah selesai ditusuk semua seperti ini ya. Ini hasilnya cantik banget, sangat cocok buat cemilan anak-anak di rumah dan buat ide jualan juga. Dan di satu resep ini menghasilkan kurang lebih 16 tusuk ya. Dan sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak yang menonton sampai selesai tanpa di skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum.